Halo guys, jumpa lagi. Kok jumpa lagi? Kan ini baru episode pertama. Halo guys, kembali dengan gua Eko. Kali ini di episode pertama Crypto Figus. Kali ini sudah ada bersama gua satu figur yang mungkin kalian udah kenal, tapi kita tetap kenalan dulu aja kali ya sama dia. Yuk sama-sama kita panggil Bro Milken. Thank you Eko dari Future Coin. Ya, salam kenal semua. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Saya Milken selaku CEO dan founder dari BitOcto. Mungkin yang belum tahu, BitOcto adalah salah satu crypto exchange yang sudah terdaftar dan terregulasi di Bapepti di ranah Indonesia. Demikian, mungkin saya kembalikan dulu ke Bro Eko. Oke. Jadi itu ya guys, jadi Bro Milken ini dari platform BitOcto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin kita dengar pengalaman dari Bro Milken dulu kali ya di dunia kripto nih. Kayaknya udah lalang melintang gitu ya orang bilang. Mungkin banyak banget nih. Dari tahun berapa Bro kalau boleh tahu? Iya. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi mulai perjalanan kripto di tahun 2014. Ketika saya sedang melakukan perguruan tinggi atau menjalani universitas di luar negeri, di situ saya menemukan Bitcoin pertama kali, dan di situ saya mulai penambangan Bitcoin sebenarnya. Oh, waktu itu mulai crypto mining di sana ya? Crypto mining, betul. Dari situ saya mulai belajar, memperdalami apa itu kripto, apa itu blockchain. Dan dari situ saya mulailah perjalanan saya dari mining ke investing, trading. Tapi lama-lama saya merasa bahwa kayaknya untuk teknologi Bitcoin ini atau blockchain sangat powerful ya kedepannya. Apalagi dulu kan kalau kita membahas tentang Bitcoin atau kripto, orang pada bingung gitu. Iya. Saya ngeliatin, lu siapa sih, lu kok main kayak ginian? Iya. Aman nggak? Lu hacker? Jadi banyak negatif lah, banyak hal yang negatif yang disampaikan ketika kita mau bicara tentang kripto gitu. Jadi sulit untuk kita sharing tentang kripto pada waktu itu gitu sebenarnya. Orang lebih anti duluan ya? Lebih anti duluan, dengar tidak apa itu? gitu. Jadi memang sangat berbeda dengan sekarang, di mana orang suka bertanya, Bitcoin itu apa sih? Bagaimana sih cara cuan gitu kan? Jadi memang sangat berbeda. Nah, tapi pada waktu itu saya dari crypto mining, trading, dan pada akhirnya saya memilih untuk invest jangka panjang saja. Karena banyak pergerakan harga yang sangat ekstrim, volatilitasnya sangat tinggi karena banyak hal-hal isu-isu yang nge-ban Bitcoin, nge-ban karena suatu teknologi baru. Jadi saya pikir biar saya meminimalkan resiko, mending saya invest jangka panjang. I see. Oke. Tapi sekarang lagi investasi atau trading nih kira-kira? Ini pertanyaan yang jadi kalau pribadi juga tetap objektivitasnya sama, masih tetap investasi jangka panjang. Kebanyakan portofolionya di Bitcoin saja. Tapi ini ya sesuai bantalnya. Iya, sesuai bantalnya. Jadi ini investasi di Bitcoin, makanya penting banget. Tapi kurang lebih ada sedikit di Ethereum lah. Ethereum. Karena memang ideologi Bitcoin itu sangat berbeda ya. Sangat desentralisasi, tidak memiliki CEO, tidak memiliki special party yang mengkontrol. Jadi memang sangat berbeda, dan ini saya sangat suka untuk mendiversifikasi portofolio pribadi saya. Makanya ada movement malah ya, ada movement Bitcoin movement ini ya. Maksimalis ya. Oke bro, tadi tentang pengalaman nih. Sekarang ada nggak nih insight untuk teman-teman kita di rumah yang mungkin baru join kripto atau baru memutuskan untuk cari-cari tahu nih tentang kripto, belum masuk nih? Ada nggak insight-insightnya kira-kira? Tentu. Jadi sebenarnya sebaiknya untuk siapapun yang ingin masuk ke dunia kripto, baik itu dalam penambangan, mining, atau trading, atau investing, ataupun sampai ke lending, ada baiknya juga untuk melakukan riset terlebih dahulu. Itu yang paling penting sebenarnya. Jangan masuk ke satu aset tanpa mengetahui terlebih dahulu. Spekulasi. Betul. Jangan berjudi, jangan spekulasi. Judi mah di Vegas ya bro. Lebih cepat hasilnya. Betul. Makanya, jadi sebaiknya kita melakukan riset terlebih dahulu, dan tentunya yang pasti juga Bro Eko dari Future Coin tentunya sering memberikan informasi edukasi yang penting ya. Tentunya jangan menaruh semua telur di satu keranjang, karena itu tentu akan berbahaya. Dan juga apabila ingin investasi atau trading, jangan
menggunakan uang yang teman-teman perlukan sehari-hari gitu. Nanti besok nggak bisa makan bro. Betul. Semua udah all in. Susah, ya kan. Nggak bisa isi bensin, mobil mogok. Nah. Repot. Dan nggak mungkin isinya pakai Ethereum tuh buat gasnya. Jadi ada baiknya kita tentu melakukan riset dan juga jangan FOMO tentunya, jangan rakus. Iya. Jadi kita bisa mulai dengan modal kecil, profit kecil untuk mendapatkan vibe-nya ya, untuk mendapatkan feel-nya terlebih dahulu. Menyesuaikan diri dulu lah ya. Sembari kita trial and error. Disitulah kita tentu akan mengalami kerugian. Tentu sewaktu-waktu akan kita mendapatkan profit. Tapi meskipun kecil, tapi kita belajar sesuatu, kita mendapatkan sesuatu. Iya. Gitu. Ketika nanti kita sudah lebih mapan, kita mau menambahkan modal untuk mendapatkan income yang lebih baik, sudah mendapatkan feel-nya lah dari udah biasa betul, lah ya. Sudah dari fundamentalnya yang sudah pernah diriset, technical analysis mungkin, dari berita atau news dan hal sebagainya. I see. Ya itu ya guys ya. Terus mungkin bro, kita mau lanjut nih, kita mau bahas tentang ya ekosistem kripto nih di Indonesia. Apalagi ya sekarang memang banyak banyak peraturan baru lah ya, banyak perubahan-perubahan yang mungkin istilahnya teman-teman di rumah nggak bisa ngikutin nih, karena banyak banget perubahan baru di tahun ini sama tahun kemarin nih. Nah mungkin kalau gua yang share teman-teman kayaknya nggak cocok nih, kayaknya bagusnya Bro Milken nih yang berkenaan langsung dengan pihak regulator kripto di Indonesia nih. Gimana bro insight-nya nih? Betul, jadi regulasi kripto di Indonesia sebenarnya sangat unik ya. Pertama-tama kita harus tahu fundamentalnya bahwa kripto itu terregulasi oleh Bapepti. Karena cryptocurrency adalah komoditas. Seperti emas, seperti biji kopi ya, komoditas. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri ilegal untuk menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Hati-hati loh. Ya. Jadi hanya hati-hati ya, nggak salah pakai loh. Ya, jadi untuk kripto legal untuk diinvestasikan sebagai komoditas. Itu yang poin pertama. Itu paling penting dulu. Itu yang paling penting. Dan kedua, segala sesuatu terkait dengan kripto itu di bawah payung Bapepti. Itu poin kedua yang penting. Nah, namun dengan berjalannya waktu pasti regulasi juga berubah. Tentunya dengan tujuan untuk mencapai regulasi yang terbaik sehingga dari pemerintah bisa memprotek konsumer. Ya. Sama-sama enak lah ya. Sama-sama enak. Pemerintah jadi gampang. Betul. Exchange gampang. Betul. Kita apalagi sebagai user. Tapi dalam perjalanan itu pasti ada friction lah. Tidak mulus pastinya. Dari kayak jalan-jalan di Indo ya. Betul. Banyak lika-liku dan lubang. Betul. Jadi tentu dari pelaku ataupun regulator ataupun dari retail investor, konsumen itu pasti ada friction. Ya, jadi salah satu tentunya bursa kripto dari pemerintah yang ingin diluncurkan sampai sekarang kan memang belum tertunda terus ya. Iya, tertunda, belum luncur gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara global regulasi yang sudah ada di negara-negara lain, sebenarnya belum ada bursa dari pemerintah atau bursa yang sentral. Yang inisiatifnya dari pemerintah. Betul. Jadi ini sebenarnya cukup unik dan kita tentu belum bisa lihat apakah ini berdampak positif atau negatif. Iya kan? Cuman memang saat ini semua exchange sudah melakukan semua fungsi bursa sebenarnya. Ya kan? Karena kami sudah melakukan semua itu gitu. Tentu dengan berjalannya waktu juga kita merasa bahwa peraturan ini tidak akan stay sama terus. Ya, ada peraturan yang baru keluar juga di mana kripto akan juga dinaungi oleh OJK. Yaitu RUU Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Betul. Kenapa tuh bro? Nah itu kenapa berubah-ubah? Jadi bingung kita sebagai user. Kalau itu sebenarnya kita tidak bisa banyak berkomentar. Karena kita sendiri juga tidak tahu alasan utamanya seperti apa. Punya alasan sendiri lah ya pemerintah ya. Betul. Cuman yang paling penting tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang saat ini sudah ada. Untuk mencapai tujuan yang win-win lah. Win-win ya, kayak tadi ya. Betul. Tapi kembali lagi semua ini butuh proses. Dan tentunya dengan OJK yang sudah masuk juga sekarang, kita juga harus perlu melihat bagaimana ini berjalan dengan OJK terkait dengan regulasi kripto dari pelaku, regulator, dan tentunya bagaimana dampaknya terhadap konsumen. Yang lebih seperti itu.
Jadi biar sama-sama enak. Jadi teman-teman jangan dulu banyak protes ya. Ini pemerintah semua lagi atur yang terbaik, gitu ya. Nah ini yang paling terakhir bro, yang paling ditunggu-tunggu, yaitu gimana nih insight ke depannya nih. Ini kan Bitcoin per hari ini ya guys. Hari ini di 23.800 ya. Semalam 25.200 tuh bro. Ini gejolak-gejolaknya udah mulai kerasa nih. Nah menurut bro gimana nih untuk ke depannya? Menurut saya pribadi, volatilitas itu sangat penting kalau kita ingin sebuah aset untuk diperdagangkan. Oke. Kalau tidak ada volatilitas, pasti tidak bisa sepi ya. Diperdagangkan. Ya, Sepi. Tidak ada naik, tidak ada turun, tidak bisa cuan gitu. Iya. Ya, kan? Jadi volatilitas itu baik. Dan menurut saya, kalau saya pribadi menjalani proses perjalanan kripto ini dari 2014 sampai tahun 2023 saat ini, banyak sekali volatilitas dan cycle yang mereka sebutkan, di mana ada bull run, ada bear, drawdown dan hal segala macam lainnya. Itu kita bisa dibilang melihat riwayatnya itu ada sebuah pattern. Pattern. Jadi sebenarnya kunci di segala market insight yang kita bisa berikan sebenarnya adalah kesabaran. Sabar. Patience is the key. Betul. Kesabaran dan jangan rakus. Dua itu sebenarnya yang penting. Ketika kita sabar, kita bisa melewati siklus pasar yang terus berjalan. Ketika bull, kita bisa mengambil posisi untuk mulai menjual apa yang kita beli di siklus bear. Siklus sebelumnya bear. Waktu bear kita punya dana amunisi untuk membeli. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk menjual ketika bull datang. Waktu take profit, betul. Disimpan, jangan makan semua, betul. Jangan dipakai buat makan KFC sama Pizza Hut. Simpan karena ada siklus bear selanjutnya. Betul. Untuk nyerok lagi. Betul. Semua pasar, semua aset pasti ada siklusnya. Naik dan turun. Bukan naik atau turun. Naik dan turun. Dua-duanya pasti ada. Bahkan kemarin tahun lalu dalam 1 tahun ada 2 siklus bro. Saya lihat bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Dan tentunya kita sebagai investor atau trader, kita tidak bisa timing the market. Itu nggak mungkin. Ya, karena pasti ada quant atau firm yang hedge fund yang tentu lebih jago daripada kita. Betul. Ya kan, dan amunisinya tentunya lebih kuat daripada kita semua gitu. Modalnya jauh ya. Untuk mempergerakan pasar. Yes. Nah, jadi sebenarnya kita tidak bisa time the market exactly. Nah, kuncinya di sini adalah partial. Partial membeli atau partial menjual ketika kita di siklus tersebut. Jadi it's okay kalau kita tidak bisa menjual di titik tertinggi. It's okay juga kalau kita tidak bisa membeli di titik terendah. Itu wajar. Kita harus menerima fakta itu. Iya, kita bukan Tuhan yang bisa tahu segala hal. Betul. Kalau kita bisa menerima fakta itu terlebih dahulu, kita akan lebih lega menjalani posisi. Dan tentu kita harus berobjektif. Yes. Ya, stop loss dan segala macam lainnya. Tapi untuk investor jangka panjang sebenarnya kalau kita beli di siklus yang cukup bear, tidak masalah untuk kita pegang jangka panjang. Ujung-ujungnya akan cuan. Iya. Kembali lagi kuncinya kesabaran dan jangan rakus. Tapi ini kayaknya teman-teman di rumah pengen tahu nih bro. Tahun ini kira-kira sudah kembali bull market atau jangan-jangan ini masih jebakan-jebakan nih bro kira-kira nih? Sudah balik nggak nih seperti 2020 nih? Ini pertanyaan yang sangat sulit sebenarnya. Jebakan ya sedikit. Coba kita jebak sedikit nih. Gitu. Iya, karena kita harus melihat juga data makroekonomi. Bukan cuma mikro di kripto aja. Karena kripto juga tentu akan berdampak dari kondisi pasar terpengaruh. Betul. Karena kita kalau melihat data investor terbesar di aset kripto itu sebenarnya datang dari Amerika Serikat. Iya, betul. Jadi kita juga harus memantau ekonomi Amerika. Yes. Ya, dari the Feds, dari credit housing, dan segala macam lainnya. Jadi ada faktor-faktor itu yang kita harus pertimbangkan. Apakah siklus ini sudah kembali menjadi bull atau masih jebakan dan hal sebagainya. Iya. Jadi tentu kita harus memantau itu. Dan untuk bulan-bulan ke depan, data-data itulah yang kita perlu. Masih tunggu ya. Iya. Berarti sekarang wait and see dulu nih. Sebenarnya ada 2 approach nih untuk teman-teman sobat cuan di sini ya. Ya sobat cuan ya. Biar kita cuan bareng gitu. Jadi ada 2 step sebenarnya, 2 approach. Pertama, teman-teman bisa wait and see.
ya kan, wait and see, tidak masalah karena It's okay. suku bunga tinggi kita bisa masukin ke deposito sambil menunggu, jadi Iya, nggak masalah. Jangan cuma di kripto aja, Betul. nih, harus lihat peluang guys. Betul. Nah, approach kedua adalah kita bisa beli secara periodik, menyicil dikit-dikit. Dollar cost averaging. Iya. Yes. Kembali lagi kan ke poin tadi, kita tidak mungkin menebak titik bottom yang pasti gitu. Malah ada bro gini bro, lagi jatuh-jatuhnya dia average down terus bro. Betul. Sampai habis modalnya itu. Betul. Iya, betul. Ya tentu jangan rakus. Kembali lagi kan ada 2 poin yang bergandengan tangan gitu. Iya, Kita iya. harus disiplin, jangan rakus juga gitu kan. Meskipun kalau kita mau melakukan dollar cost average gitu. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Ada dua step sebenarnya. Bukan 2 step tapi 2 approach ya. Bisa wait and see sembari menunggu kita taruh uang di yang low risk, risiko rendah, tapi kita mendapatkan cuan juga. Cuan, oke. Contoh deposito bunganya bisa 4% ya sekarang, Iya, 4 sekian persen gitu, lumayan juga gitu kan. Sembari kita menunggu kondisi pasar. Ada juga yang bisa mulai menyicil beli gitu, dikit-dikit gitu, setiap bulan. Yang penting mindsetnya long term. Iya. Kalau yang short term mungkin bisa lebih berhati-hati gitu ya. Betul. Melihat volatilitas dalam semalam 25.200 ke 23.800 hanya dalam waktu jam. Betul. Nah ini. Dan mungkin kalau teman-teman di sini yang bukan professional trader, jangan main futures. Iya ya. Dan mungkin jangan over leverage bro. Iya betul. Karena kalau futures, kalau kita tidak profesional, itu sama saja dengan berjudi sebenarnya. Atau bisa saya katakan gini bro, kayak kita setor uangnya ke ini. Betul. Ke yang punya exchange. Jadi lebih baik kita spot. Ketika harga turun, kita lebih tenang. Iya. Dan kita tidak mengambil keputusan yang salah karena kita tidak tenang. Mungkin lebih ke psikologi gitu ya bro ya. Lebih Betul. psikologinya nggak terganggu lah ya. Betul. Oke. Oke, mungkin itu aja Sobat Cuan untuk Crypto Figures kali ini bersama Bro Milken dari BitOkto. Sampai ketemu untuk Crypto Figures lainnya. Ya, thank you Bro Milken. Terima kasih. Thank you guys. Bloopers ya. Jadi ini ya. Gimana nih?